sering banget menjadi predator. Dan kita akan melihat sebentar lagi untuk game kita yang ketiga, Baby Imbun. So, langsung saja. Ini dia, Alpine, let's go! Let's go Survivor. Kita cek ombak dulu nggak sih sebelum kita masuk ke arah pesawatnya. So, FFS Stadium Jakarta, mana suaranya? Rame banget ya, rame, dan semoga Indonesia bisa mendapatkan buyahnya lagi. Harapan gue cuma itu doang, kalau nggak ada yang lain gitu ya. Semoga Indonesia Semuanya harapannya buya. itu sebenarnya ya. Semuanya ya, semuanya. Yes, Tapi nggak masalah, kita masuk aja untuk di round kita yang ketiga. Alpine akan menjadi penentuan siapa yang kuat untuk menang kontes di awal. Gue penasaran untuk di area rivernya nanti bakal seperti apa. Dan juga di area snowfall yang kemungkinan nanti ada baku hantam. Entah itu Todak atau Hua bakal ke arah sana nantinya. Yes, betul sekali. Dan kita lihat garis pesawatnya bergerak dari arah dock. Berakhir di sekitaran Ocean View dan juga Fusion. Kali ini dari Twisted Mind sudah langsung mengamankan Railroad. Dan juga Carousel sudah disinggahi oleh RRQ. Mereka kembali tetap di drop zone mereka. Tapi kalau kita lihat dari Twisted Mind, ada satu upaya split positioning yang bahkan satu playernya udah mulai terdetek oleh RRQ. Di sisi yang berbeda, ada Onyx Olympus yang akan berhadapan dengan God of Wolf. Sudah mulai ternotis, Iza kali ini akan coba untuk melakukan setup terlebih dahulu, sneaky. Tidak mau terlihat posisinya karena dari jaraknya antara satu sama lain God of Wolf ini cukup berjauhan, Baby Imbun. Ya, dan harusnya di notifikasi kill di sana teman-teman dari RRQ berhasil untuk menumbangkan beberapa player dari Twisted Mind. Namun kita masih melihat POV dari Iza yang masih setup di arah atas, sedangkan kita bakal bergeser karena ini dia Onyx yang bakal mencoba untuk mendapatkan satu orang dari Demon. Sayang sekali kepala dari seorang Zero juga berhasil untuk didapatkan kali, namun kita bakal lihat, aduh Kiba. Sayang banget gak bisa untuk melakukan backup oleh Zero di sana. Dua orang tumbang untuk untuk Onyx Olympus, dan ternyata dari arah kejauhan masih ada gangguan oleh Diamond dari Twisted Mind yang bakal mencoba untuk mendapatkan beberapa win eliminasi, tapi sayang banget itu udah pasti gak akan bisa karena teman-teman dari GOW udah pasti bakal berpindah dan mendapatkan satu orang dari Gare lagi. Waduh, Onyx Olympus ternyata early yang tidak begitu kuat, satu persatu hilang Jack seorang diri. Namun nampaknya masih bisa menemukan seorang Iza dan juga Dian. Menyelamatkan kawan-kawannya yang terpick off satu persatu. Tadi gue ngerasa dari Zero terlalu terbuka jelas posisinya dan juga Kiba. Walaupun ada time turner yang dibuka, tapi pada akhirnya tidak dapat melakukan duel dengan seorang Damon yang ada satu backup lainnya dari Ton. Kali ini Jack akan menghadapi dua player sekaligus. Sudah langsung di-commit aja. Jack sudah mulai bersiap nampaknya. Tapi ada 1-2-4 yang connect juga kali ini karena seorang Jack akan langsung diras begitu saja. Ton sudah langsung naik ke atas. Jack terlihat satu glow dibuka lagi, tapi pada akhirnya Jack pun tidak bisa menahan double pick yang dilakukan oleh Damon dan juga seorang Ton. Wah, jujur ya, ini sebenarnya anak-anak dari Onyx keras banget ya, mau coba untuk nabrakin ke arah GOW di arah base camp, tapi ternyata mereka udah kalah gitu. Mereka harus kehilangan dua playernya bahkan, dan masih belum ditumbangkan. Namun kali ini masih ada Aimgat yang bakal coba untuk menculik satu orang. Teman-teman dari Todak udah pasti akan di absen di arah Forest Red, bakal dicari lagi harusnya. Namun satu penggawa dari EVOS sedang menuju ke arah Ocean View di arah sebelah kirinya, memantau pergerakan dari Hua yang harusnya informasinya udah pasti akan didapati oleh EVOS Divine. Nice banget ya dari Aimgat langsung cari ke arah vending machine karena Todaknya juga udah terpick up satu persatu di awal. Langsung dibaca di Forest Red ada vending machine, disamperin ke sana dan untungnya masih ada Gedai juga yang melakukan follow up dengan cukup baik ke arah seorang Aimgat. Sempat terjadi duel yang agak 50-50 dalam situasinya, tapi Gedai mampu mengatasi itu. Langsung datang dengan cepat di sisi lain, Exposy. Kali ini terlihat oleh RRQ Kazuma, terjatuh namun Exposy pun kali ini tertunduk lemas begitu saja. Maal masih bisa diselamatkan harusnya. 1 poin eliminasi tambahan untuk RRQ menjadi 4 di awal permainan ini akan menjadi kabar yang baik. Sementara di sisi lain kita akan melihat tim Falcons kali ini akan berhadapan dengan Bigetron Delta Koja di arah belakang, tertinggal dengan teman-temannya. Mau tidak mau harus memasrahkan dirinya saja terhadap tim Falcon. Wah, Falcon dapat mendapatkan keuntungan ya. 3 poin eliminasi sudah didapatkan di awal, sedangkan teman-teman dari Bigetron Delta mereka harus coba untuk melakukan regrouping kembali. Entah nanti mereka akan kembali ke arah rivernya atau mereka coba untuk bergeser dari arah sebelah kanannya. Tapi terlalu greedy kalau misalkan mereka coba untuk bergeser ke arah stadium, karena di arah stadium itu masih ada bayang-bayang dari teman-teman Falcon dan harusnya ada beberapa penggawa dari Olympus di sana. Namun Nems kali ini sudah coba untuk melakukan kontak terhadap Kibaes dari arah atas, sudah cukup low posisinya. Masih akan dilakukan pengejaran namun Nems nggak akan bisa bertahan. Dua penggawa dari Onyx udah pasti akan ke sana. Nah, benar saja ternyata satu orang dari Bigetron Delta menuju ke
ke arah stadium dan ternyata mereka nggak sempat melakukan regrouping ke arah sana. Mau nggak mau harusnya teman-teman dari Bigetron Delta coba untuk kembali ke rumah mereka lagi. Ya, dari Bigetron Delta sendiri habis melakukan reset ya, otomatis jaraknya berjauhan satu sama lain. Nems pun tadi sulit melakukan perlawanan karena kontak yang terjadi, terlalu banyak damage output yang ia terima. Dan juga dari Onyx Olympusnya ada 2 player di sana. Double pick terjadi, Nems tidak bisa memberikan apapun. Dan di sisi lain, ada yang berbeda nampaknya. EVOS, Divine, semakin mengamuk. 8 poin eliminasi sudah mereka kantongi. Tim Todak benar-benar gak dikasih jalan keluar sama sekali, Baby Moon. Nggak dikasih karena gangguan-gangguan tuh sudah dapatkan dari arah Forest Red, dikejar sama teman-teman EVOS menuju ke arah Ocean View, dikejar lagi harusnya. Dan kalau misalkan teman-teman EVOS Diva melakukan pengejaran ke bawah, gua rasa ini sudah terlalu, bukan waktunya aja sih, bukan waktunya mereka coba untuk melakukan pengejaran. Terlalu greedy aja kalau mereka ke arah bawah, sehingga membuat dari EVOS Divine kemungkinan bakal mendapatkan keputusan yang salah. Jadi gua rasa ya udah coba untuk diam aja di area Ocean View, coba untuk stay aja di sana dan menunggu teman-teman atau tim yang berada di area bawah tuh menuju ke arah Ocean View. Namun kita bakal lihat peperangan yang terjadi. Teman-teman dari GOW sepertinya Dian sudah terculik di sana. Teman-teman Onyx juga berhasil untuk mendapatkan beberapa poin eliminasinya. Namun dari sisi belakang Expand sudah coba untuk membayang-bayangi dengan adanya sinyal tembakan yang sudah diberikan antara kedua tim. Ya, kehilangan seorang Dian ini bukan kabar yang bagus untuk kawan-kawan dari God of Wolf, sehingga God of Wolf sendiri kali ini harus sedikit respect terhadap musuhnya. Tapi kalau kita lihat dari drone POV kita, kali ini God of Wolf terpisah satu sama lain jaraknya, sehingga upaya backup nampaknya akan sulit dilakukan. Sehingga mereka gak akan berani untuk memberikan perlawanan. Mereka akan membiarkan tim Expand melakukan moving dan mereka tidak akan cari gara-gara. Dan sisi lain juga kali ini kita akan melihat tim Expand sudah mulai bergerak ke sekitaran stadium. Masih belum ada gangguan yang cukup membahayakan bagi mereka. God of Wolf. Tapi di sisi lain ada Bigetron Delta. Nems terjatuh, jarak yang sangat jauh antara Nems, Keong dan juga Koja. Menyulitkan satu sama lain. Keong masih memiliki peluang untuk kabur sejauh-jauhnya. Satu wall dibuka, terlalu berbahaya nampaknya. Masih bisa selamat. Namun ini bukan kabar yang baik karena tentunya WAG tidak akan membiarkan Keong lolos begitu saja. Tapi ternyata di sisi yang berbeda dari WAG akan memilih untuk tidak mengejar seorang Keong. Iya, terlalu memaksakan juga sih kalau coba untuk melakukan pengejaran. Informasinya masih belum didapatkan dan ini masih 48 orang yang artinya belum ada yang tumbang satu tim pun. Dan harus lebih bijak lagi untuk beberapa tim coba untuk melakukan rotasi aja, karena rotasi yang mereka akan hadapi kita bakal lihat juga zona yang akan kemana dan akan merugikan juga kalau misalkan terlalu lama di luar zona. Sedangkan kelihatan sepertinya teman-teman dari Hua yang berada di area Snowfall yang tidak masuk ke dalam zona dan zonanya benar-benar jauh banget dari arah mereka. Untungnya masih ada beberapa vehicle yang akan mereka mainkan dan harusnya notifikasi kill sudah terlihat sangat jelas adanya kontak di sana antara EVOS Divine dan juga Falcon, yang kemungkinan Falconnya coba untuk naik ke arah Fusion menuju ke arah Ocean, bertemu mungkin di arah atas, dan kemungkinan yang terjadi adalah mereka nggak akan lepas sih kontak, pasti akan terus berlanjut. Namun kali ini ada Demon yang sudah langsung dilakukan spray down ternyata Julia. Aduh, Iza terkena double pick, ditempelin, ada Casey juga. Sana ada seorang Nameless. Iza pun tidak bisa berbuat banyak. Nice banget, Sming. Headshot. Arah satu player di arah depan, Wings menjadi next target. Tapi Skylar akhirnya menumbangkan seorang Wings dengan tembakan yang tidak dapat dihalau. Di sisi yang berbeda, WAG bertemu dengan seorang Ikal. Jatuh sudah Bigetron Delta, satu persatu hilang. Harus reset kembali, tapi di menit ke-8 masih 12 tim yang hidup dan 43 player yang masih ada. Wow, ini benar-benar permainan yang sangat pasif. Kita lihat ada Dino Killers yang diaktifkan juga. Satu player terdetek nampaknya langsung digas aja. Karena hanya satu yang terlihat, otomatis tingkat kepercayaan diri daripada WAG semakin tinggi lagi. Menunggu respon dari teman-temannya yang lain terlebih dahulu. Gak mau terlalu all in karena posisinya juga cukup terbuka. Santai dulu kawan, kelihatan di depan Dian kayaknya juga gak akan bisa kemana-mana. Sejauh ini Alan dan kawan-kawan dengan 6 poin eliminasinya nggak mau terlalu greedy. Atau Omar udah disiapkan, dikirim saja ke sana. Dian harusnya udah ketahuan posisinya, terkena Omar. Tapi hati-hati, dari drone POV kita akan melihat ada tim Expand juga yang jaraknya tidak terlalu jauh dari WAG. Dan bahkan udah ada tembakan-tembakan yang diberikan karena WAG sinyal peringatan sudah diterima. WAG
decide untuk mundur dulu. Ya, nggak akan bisa bertahan ya, karena 2 orang yang tersisa, mereka sudah melihat pergerakan dari WAG ditambah expand yang coba untuk coming ke arah mereka. Apalagi, kalau misalkan ada beberapa tim yang berada di luar zona, coba untuk melemparkan satu dinokularnya ke arah base camp, ini akan menjadi malapetaka juga sih untuk GOW dan juga beberapa tim yang kalau misalkan mereka coba untuk bertahan di area sana. Tapi udah pasti WAG akan mengamankan area base camp dulu, mereka coba untuk recheck dan ternyata Wingsnya kedeteksi. Wings sudah pasti dipulangkan begitu saja, nggak akan bisa bertahan lama karena WAG benar-benar rapat banget mainnya. Mereka benar-benar stick together. Even mereka di awal nggak ada gangguan gitu kan, mereka udah nggak ada gangguan dan gue rasa dengan permainan mereka kayak gini masih dapetin objektifnya, masih dapatkan beberapa gameplay bagus juga dari WAG nih. Gue rasa WAG bisa bahaya banget untuk di map Alpine kali ini, Julia. Ya, gue sepakat. Tapi kita lihat WAG memang seharusnya mereka bermain dengan rapat gitu ya dari segi setupnya, karena mereka beberapa kali di round sebelumnya atau di minggu yang sebelumnya itu sering banget terpick off satu persatu dengan jarak yang berjauhan. So evaluasi mereka lebih ke arah setup yang lebih dekat satu sama lain terlebih dahulu. Dan mereka lakukan kali ini. So far mereka dapetin 7 poin eliminasi dan artinya mereka berhasil untuk mengubah posisi mereka. Yang tadi juga Baby Moon sebut mention bahwa Dino Killer udah mulai diaktifkan, penting banget karena masih ada 12 tim yang hidup, jadi harus banget di-secure dari Arvon dan lain-lain. Tapi kita lihat kali ini ada juga fight yang akan pecah, nampaknya di Axel terlalu depan, seorang diri knockdown begitu saja. Satu Rebel Rush digunakan, Tupas menyusul tapi The Ghost menerima cukup banyak damage output di sisi lain. Brigatron Delta pindah di posisi ke-12. The Ghost coba untuk melakukan looting terlebih dahulu, bersiap dengan Trogon yang ia genggam kali ini. Ada tim Falcons juga kalau kita lihat dari minimap yang bakalan join ke arah pertempuran. WAG tidak ingin mengambil resiko mundur ke arah belakang dan expand finish di posisi ke-11. Di arah yang berbeda, Carousel kali ini panas sekali, heavy. Tumbang di tangan tim Hua di posisi ke-10. Sayang banget tadi Brigatron sempat tumbang juga di awal ya, disusul oleh beberapa tim kali ini dan kita masih melihat dan menyaksikan RRQ yang kemungkinan bakal coba untuk kontak dan Abai sudah mengeluarkan beberapa tembakan ke arah Twisted Mind. Hati-hati Abai. Kita masih lihat gocekan-gocekan dari seorang Abai kali ini. Satu keluar udah pasti langsung di stacking gitu aja. Dan teman-teman dari Twisted Mind masih coba untuk di backstep. Itu dia Abai, King Abai berhasil untuk mendapatkan 2 ternyata. WAG somehow 10 poin eliminasi sudah didapatkan, namun kali ini teman-teman dari Twisted Mind harus berlutut di hadapan RRQ Kazu. Nice banget ya, kalau kita lihat tadi Malnya dapetin tempat yang cukup free di arah atas dan juga dari Abai sendiri kita melihat tadi ketika dia merasa udah terlalu banyak damage output yang dia rasakan, dia mundur dulu, dia nyalain Stevie-nya, baru dia medikasi, habis itu dia rebel rush ke arah belakang, backstep satu player dan akhirnya dapat. Di sana kemungkinan menangnya jadi semakin tinggi dan pada akhirnya juga Mal jadi cukup enak buat melakukan backup. Sementara di sisi yang berbeda kita di area base camp, WAG masih bersama-sama dengan 12 poin eliminasi. Wow, ini udah banyak banget sih buat teman-teman dari WAG. Dan di sisi yang lain, aduh, akan ada perang saudara kah yang terjadi? Nah, terus ini di area Sunside udah ada setup yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Onyx Olympus. EVOS Divine juga terlihat, tapi nampaknya mereka akan moving lanjut ke arah rumah kayu. Udah terbaca juga pergerakannya oleh Onyx Olympus. Beberapa tembakan peringatan sudah diberikan di sisi lain. Ada God of Wolf yang tumbang di posisi ke-7. 6 tim tersisa kali ini. Dan kita lihat Zero sudah mulai memantau pergerakan daripada EVOS Divine. Ray menyusul, sudah ada tembakan masuk ke arah depan. Setengah health point dari seorang Ray hilang. Abax terbaca juga pergerakannya. Masih mampu dihalau, jarak yang begitu jauh. Masih belum memungkinkan untuk Onyx Olympus mendapatkan space, memberi serangan yang lebih sakit lagi terhadap EVOS Divine. Aduh, hati-hati tuh EVOS Divine, di belakang masih ada Hua Esport yang harusnya Hua sudah mengetahui posisi dari EVOS Divine. Dengan posisi yang lumayan kepecah, dua-dua dari EVOS Divine ini bahaya banget kalau misalkan posisinya harus ke sandwich. Sedangkan kita lihat ada Wings yang berada di atas menggunakan swings ya kali ya. Naik ke atas sana. Gak mau coba untuk gambling, harusnya Wings sendiri karena dari Todak misalkan satu player ya udah dia doang dan posisinya kalau misalkan gak naik ke atas ya sulit banget untuk mengamankan placement gitu kan. Dan namun Hua kali ini sudah akan memberikan beberapa tappingannya ke arah RRQ. Ternyata Hua tahu banget kalau misalkan dia coba untuk naik ke arah atas itu udah pasti akan berhadapan dengan EVOS Divine yang sudah setup. Mereka coba untuk minggir ke arah sebelah kiri dan harus bertemu dengan RRQ. Kazu, hati-hati, EVOS sudah notice dengan adanya tembakan-tembakan yang sudah dikeluarkan oleh Hua di sana. Shin masih coba untuk memberikan pressure ya, namun dari arah kedekatan ada RRQ yang semakin mendekat, namun itu dia Dots
berhasil untuk di knockdown oleh seorang Shin di sana. FGL udah pasti akan mengganggu pertahanan dari Glowal RRQ Kazu. Sedangkan kali ini kita juga bakal menyaksikan dua penggawa Hua yang sudah terkena dan akan langsung dieliminasi begitu saja, Julia. Aduh, sayang banget RRQ Kazu tadi terkena MP5 chip 3 dari seorang Shin, namun di arah yang berbeda nampaknya ada EVOS Divine juga yang sudah mendengar peperangan yang terjadi. Begitu pula WAG hadir menjadi orang ketiga. RRQ Kazu finish di posisi ke-6, masih ada 5 tim yang tersisa. Cyrus mendapatkan spot yang cukup brilliant, di mana ada off angle yang bisa ia manfaatkan, tidak terdeteksi oleh pada musuhnya itu sendiri. Namun EVOS Divine decide untuk mundur terlebih dahulu menggunakan mini launchpad yang sudah mereka gunakan, tidak mau terlibat peperangan antara 3 tim sekaligus, tapi disambut oleh Onyx Olympus, di mana kali ini 4 player masih utuh berjaga di area yang sangat luas dan terbuka. Wings mencuri-curi 1 poin eliminasi dari arah atas. Gedai terkena Skylar di sana. WAG cukup mengancam ke arah EVOS Divine. Jack coba memantau pergerakan daripada WAG, tapi Xbor akan segera masuk ke dalam zona. Casey udah mulai diaktifkan. The Ghost masih mencari momen di arah atas juga. Kita masih melihat ada seorang Wings yang masih belum tersentuh oleh siapapun. The Ghost melemparkan 1 Gloom Melter ke arah teman-teman daripada Onyx Olympus. Ditempelin banget pakai Casey diaktifkan, tapi ada flash freeze balasan dari Onyx Olympus kali ini. Dua posisi sudah mulai digunakan. Xbor langsung didatangi, dikomit oleh 2 player sekaligus. Shiro kehilangan health point. Kiba dikejar dari arah belakang, coba untuk regroup kembali. Tapi kali ini posisi Onyx Olympus terdepit oleh 2 player maksud gua. Dimana Alan masuk ke arah seorang Kiba. Namun nampaknya Kiba tidak bisa bertahan atas double pick yang terjadi dari seorang Alan dan juga Cyrus. Coba untuk membalaskan kematian seorang Kiba. Xbor terjatuh di sana. The Ghost nampaknya sulit menghadapi 2 player dari Onyx Olympus. Onyx Jack akan coba untuk melakukan decoy. 1 Glowal dibuka dan akhirnya 1 orang tumbang. Coba untuk di knockdown lagi. Dari kita lihat ada Gare coba untuk melakukan 1v1 situation dengan seorang Alan, namun mengurung diri menggunakan Glowal. Di sisi lain Shiro pun terjatuh. WAG masih 3 playernya hidup, namun dari Onyx Olympus tersisa 1 saja, Gare yang coba mengurung dirinya menggunakan Glowal. Sudah ternotis oleh WAG kali ini. Akan langsung dikomit saja oleh 4 player sekaligus. Ada Skylar dan pada akhirnya Gare pun tumbang. Menyisakan 2 tim yang mana Wings ada di arah atas, Baby Imbun. Wings! Turun Wings! Lagi santai kawan. Itu dia Cyrus. Bakal coba untuk mendapatkan 1 orang dari Wings dan usai sudah peperangan di map Alpine kita kali ini. Booyah di tangan WAG. Yes, Booyah. WAG sekaligus dibalikin, dibaca Kibanya di belakang sendirian, didatangi juga sama 2 player yang posisinya akhirnya jadi kebalik. Jadi Onyx Olympusnya yang kejepit sama setup dari WAG. 2 di kiri, 2 di kanan. Kibanya ngadepin 2 orang sekaligus. Terus ada Jack dan juga Gare yang lagi sibuk di arah sebaliknya. Sehingga 1 persatu terpick off membuat Onyx Olympus tidak mampu untuk mengimbangi WAG, Baby Bun. Ya, dan kesulitan Kiba tuh sulit banget emang. Dia harus dihadapkan dengan 2 player yang ditempelnya pakai Casey gitu kan. Ditekan dia pakai Casey gitu ditempelin. Kan. Sedangkan Garenya di sisi belakang dengan M79-nya sulit banget. Kalau misalkan mau keluar bisa kena dia sendiri, tapi kalau misalkan dia mau backup Kiba udah pasti nggak bisa. Dia mau backup 2 temen yang depan dia juga sulit gitu kan. Posisinya juga masih diperhitungkan kayaknya sama Gare. Walaupun sebenarnya kalau misalkan mau dikeluarkan M79-nya juga nggak masalah. Cuman ya udah Kiba tuh PR-nya lumayan banyak ya. Tadi di area late game lumayan nahannya lama. Walaupun ya akhirnya sulit juga untuk menumbangkan 2 player dari WAG yaitu Cyrus dan juga Alan harusnya. Sedangkan kita bakal ngeliat untuk highlight by Samsung Galaxy S24 Ultra. Yang dimana kali ini peperangan sengit banget ya. RRQ dengan Twisted Mind. Tadi juga sempat kita lihat Falcon yang sempat berada di area bawah. Dikejar-kejar juga dengan beberapa tim dari Indonesia. Bahkan GOW ditabrak sama Onyx Olympus. Onyx Olympus coba untuk nabrak ke arah base camp. Mereka lumayan fatal, hampir banget kalah. Tapi mereka coba untuk reset kembali sampai akhirnya mereka ngambil 1 Sunset di sana. Teman-teman dari EVO sudah pasti nggak akan ke arah Sunset, gambling banget. Kalau misalkan mereka coba untuk ngeras ke arah sana, ada bayang-bayang dari Hua di sisi belakang gitu kan. Dan posisinya juga sulit untuk Hua. Kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam zona, mereka harus hadapin dengan EVOS Divine. Mereka gerak ke kiri harus hadapin sama RRQ Kazu. Sedangkan di late game-nya udah enak banget kontak antara WAG, yang dimana WAG lagi-lagi stick together-nya luar biasa. Mereka gerak terus berbarengan, bisa dapetin beberapa poin eliminasi gitu kan. Tim bahkan banyak banget dipulangkan sama mereka. Ya nice banget, kita lihat tadi dari highlight-nya ya. Ketika momen dimana Kiba
itu menghadapi sebenarnya awalnya satu orang, Alan doang. Tapi Alan ini langsung komunikasiin ke temennya itu Cyrus bahwa ada satu orang dari Onyx Olympus sendirian di belakang. Akhirnya mereka merubah targeting mereka untuk kedua orang tersebut balik ke arah seorang Kiba dan mempick up seorang Kiba gitu. Apa yang terjadi kira-kira di game sebelumnya, kita langsung interview aja sama tim yang baru aja Boya. Silakan host. match and